Permainan memanggil arwah adalah suatu bentuk permainan atau ritual yang dilakukan untuk berkomunikasi dengan roh atau entitas yang diyakini berasal dari dunia lain. Dalam banyak budaya, permainan ini sering dikaitkan dengan kepercayaan spiritual dan mistis, di mana pemain percaya bahwa mereka dapat menghubungi atau memanggil arwah orang yang telah meninggal, atau bahkan entitas dari dunia gaib. Beberapa permainan memanggil arwah sudah ada sejak berabad-abad lalu, sementara yang lain menjadi tren dalam masyarakat modern, terutama di kalangan remaja. Beberapa permainan memanggil arwah populer. 11. The Three Door. Deskripsi, permainan ini mengharuskan pemain untuk memilih salah satu dari 3 pintu yang berhubungan dengan dunia lain, dengan harapan bertemu dengan roh atau entitas dari dimensi yang berbeda. Cara bermain, pemain memulai dengan memilih salah satu dari 3 pintu imajiner yang diyakini dapat membuka jalan menuju dimensi lain. Setiap pintu dikatakan akan membawa pemain ke tempat yang berbeda atau berinteraksi dengan entitas yang berbeda pula. Permainan ini berisiko menyebabkan gangguan mental atau rasa takut karena ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di balik setiap pintu. 12. The Choking Game. Deskripsi, meskipun lebih dikenal sebagai permainan yang berbahaya, permainan ini juga melibatkan semacam pemanggilan entitas. Pemain akan mencoba mengendalikan napas mereka dengan cara menekan saluran udara untuk menciptakan sensasi kehilangan kesadaran, yang dianggap sebagai pertemuan dengan dunia lain. Cara bermain, pemain menekan bagian tertentu dari tubuh mereka untuk mengurangi aliran udara ke otak dan merasakan sensasi pusing atau hampir pingsan. Beberapa orang percaya mereka bisa berkomunikasi dengan entitas atau mengalami pengalaman luar tubuh dalam proses ini. Permainan ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan fisik atau bahkan kematian. Ini tidak hanya berisiko memanggil entitas, tetapi juga berisiko bagi keselamatan pemain. 13. The Momo Calling. Meskipun ini lebih merupakan fenomena yang viral melalui media sosial daripada permainan fisik, Momo adalah entitas yang konon muncul di aplikasi perpesanan dan menuntut pemain untuk melakukan tugas-tugas berbahaya. Cara bermain, pemain akan menerima pesan dari akun dengan gambar Momo, yang tampaknya seorang wanita dengan wajah menyeramkan. Pemain akan diminta untuk mengikuti instruksi yang diberikan, yang seringkali melibatkan tugas-tugas berbahaya. Permainan ini berisiko tinggi karena bisa mempengaruhi kesehatan mental pemain, menyebabkan kecemasan, atau bahkan mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang membahayakan diri mereka. 14. The Black Eye Children. Ini adalah legenda urban yang berkembang melalui cerita-cerita online, di mana pemain melibatkan interaksi dengan anak-anak yang memiliki mata hitam sepenuhnya. Permainan ini seringkali melibatkan pendekatan ke rumah atau lokasi tertentu di malam hari. Cara bermain, pemain mencoba mencari anak-anak dengan mata hitam di tempat-tempat yang dianggap angker atau terpencil. Cerita mengatakan bahwa anak-anak ini mengundang orang untuk membuka pintu mereka dan berinteraksi dengan mereka. Risiko ini bisa menyebabkan rasa takut yang mendalam karena cerita seringkali mengisahkan kejadian-kejadian mistis yang menakutkan. Pemain bisa merasa terobsesi atau terpengaruh oleh cerita-cerita seram ini. 15. The Candyman. Permainan ini melibatkan pemanggilan sosok hantu bernama Candyman. Pemain diharuskan mengucapkan namanya sebanyak 5 kali di depan cermin untuk memanggilnya. Cara bermain, pemain harus berdiri di depan cermin dan mengucapkan Candyman 5 kali. Setelah itu, diyakini bahwa hantu Candyman akan muncul dan memberi pesan atau menyerang pemain. Permainan ini berisiko menyebabkan ketakutan ekstrim karena ketegangan psikologis yang ditimbulkan oleh rasa takut akan kemunculan hantu. 16. The Seven Gates of Hell. Permainan ini berasal dari legenda urban yang berkaitan dengan pencarian 7 gerbang neraka yang dianggap sebagai portal menuju dunia lain. Pemain yang berhasil melewati semua gerbang tersebut akan bertemu dengan entitas atau mengalami pengalaman supernatural. Cara bermain, pemain harus mengunjungi 7 tempat yang berbeda, biasanya dianggap sebagai lokasi angker,
dan mengikuti serangkaian langkah-langkah ritual yang berbeda di setiap lokasi. Setiap pintu gerbang dianggap sebagai tantangan yang harus dilalui tanpa merasa takut atau terganggu oleh kehadiran makhluk halus. Permainan ini bisa menyebabkan ketakutan luar biasa atau efek psikologis, karena melibatkan kunjungan ke tempat-tempat yang dianggap sangat angker. 17. The Whispering Game. Permainan ini melibatkan memanggil roh yang dapat berbisik kepada pemain. Pemain akan duduk di tempat yang sepi dan mencoba mendengar bisikan roh. Cara bermain, pemain duduk di dalam ruangan gelap dengan tangan di telinga, menunggu untuk mendengar bisikan roh yang akan memberi pesan atau informasi tertentu. Permainan ini bisa menimbulkan rasa ketakutan atau kecemasan yang ekstrim jika pemain terlalu terpengaruh oleh bisikan yang mereka dengar. 18. The Creepypasta Kalenge. Creepypasta adalah istilah yang digunakan untuk cerita horor yang viral di internet, seringkali melibatkan entitas atau karakter misterius. Beberapa cerita creepypasta menjadi dasar permainan pemanggilan arwah, seperti Slenderman atau Jeff the Killer. Cara bermain, pemain biasanya mengikuti cerita atau ritual yang berkaitan dengan karakter-karakter dalam cerita creepypasta, dengan harapan bisa berinteraksi dengan makhluk tersebut, atau bahkan memanggilnya untuk bertemu di dunia nyata. Permainan ini bisa berbahaya bagi pemain yang terobsesi dengan cerita tersebut, menyebabkan gangguan mental atau bahkan tindakan yang tidak rasional. 19. The Red Door. Permainan ini melibatkan pemanggilan roh dengan cara memasuki sebuah ruangan yang disebut sebagai Red Door, yang diyakini sebagai portal ke dunia lain. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang dapat masuk ke dalamnya akan menemukan diri mereka berhadapan dengan entitas yang menunggu. Cara bermain, pemain harus mencari sebuah pintu merah di tempat yang sepi atau angker, kemudian membuka pintu tersebut dan berjalan masuk. Mereka akan menghadapi berbagai fenomena yang berkaitan dengan entitas dunia lain. Permainan ini berpotensi menyebabkan kecemasan berat dan ketakutan karena ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi di balik pintu tersebut. 20. The Smiley Face Game. Permainan ini melibatkan pemanggilan roh dengan menggunakan simbol wajah tersenyum, smiley face. Pemain akan menggunakan simbol tersebut sebagai cara untuk berkomunikasi dengan entitas atau memanggil hantu untuk berinteraksi. Cara bermain, pemain menggambar wajah tersenyum di dinding atau permukaan datar lainnya, kemudian memanggil entitas dengan mengucapkan kata-kata tertentu. Simbol ini diyakini sebagai pintu bagi roh untuk berkomunikasi. Karena permainan ini melibatkan simbol yang mungkin dianggap tidak biasa atau bahkan menakutkan oleh pemain, permainan ini bisa memunculkan rasa takut atau gangguan psikologis. Permainan memanggil arwah seringkali dilihat sebagai bentuk hiburan atau tantangan, tetapi mereka membawa risiko besar, terutama jika dilakukan dengan kepercayaan yang kuat terhadap dunia gaib. Sebaiknya berhati-hati dan tidak terlibat dalam permainan semacam ini untuk menghindari dampak psikologis dan fisik yang tidak diinginkan. Nantikan 50 permainan memanggil arwah part 3. Subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita seru yang lainnya.